Setengah mati itu. 3 hari saya, Pak. Ke toilet aja saya merangkak. Oh gitu. Berangkang gitu. Sering ya, emang begitu emang rasanya orang sana begitu. Oh ini gitu, betul kamu sudah setelah sekian tahun. Baik, Cuma ya. gitu. Jadi Mas Adi Cahyadi ya sakitnya pinggang ya, saraf kejepit. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baik ya, sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan dulu ya pesan dari Allah SWT. Jadi kata Allah, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan karena tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Jadi kalau ini dianggap sebagai musibah, maka penyebabnya adalah kesalahan sendiri. Ya. Kesalahannya apa? Saya akan sebutkan. Kalau iya jawab ya, kalau tidak jawab tidak. Ya. Jadi penyakit itu kita ada 3 mas akarnya. Kalau nggak dari pola makan, kalau nggak dari pola pikir, kalau nggak dari gangguan jin. Nah soal angkat dan sebagainya itu hanya cara Allah bagaimana bikin dia itu masalah. Tapi sebenarnya pasti ada kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah sehingga Allah kasih musibah, kasih penyakit. Gitu ya. Jadi kalau kita ini nggak ada salah ya nggak akan dikasih penyakit, gitu ya. Nah, oke. Ini saya ngambil dari pola pikirnya ya. 1. Memendam rasa jengkel terhadap orang terdekat, ada nggak? Jengkel kan? Orang-orang terdekat. Nggak ada. Kalau jengkel pasti selalu ngomong. Jadi nggak ada yang dipendam ya. 2. Sering merasa kurang atas rezeki yang Allah turunkan kepada Mas. Alhamdulillah selama ini saya merasa cukup Pak ya. Cukup. Dengan apa yang saya dapatkan. Ya nggak ada cara lebih baik bersyukur ketika kita tidak bisa menikmatinya. Ya. Dan nggak berbagi ya. Oke, ini bukan bersyukur ya. Ini lebih qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Jadi lawannya merasa kurang. Contohnya misalnya gini. Misalnya Mas punya anak, gitu kan, anak kecil. Biasanya setiap hari untuk sekolah itu dikasih uang 10.000. Nah, qadar Allah karena ada sesuatu lah gitu, Mas itu sehingga hari itu hanya ngasih 5.000. Nah, si anak ini orang kalau dia itu qanaah, dia akan mengatakan, "Ya Allah, iya, ayah ini cukup buat saya." Enggak sih saya nggak seperti itu. Enggak ya. Tapi kalau enggak qanaah, dia akan merasa ya kurang nih, gitu. Ya, alhamdulillah. Aman ya? Aman. Oke. Berarti kemungkinan dari pola pikirnya aman nih. Ya, pola pikirannya karena cuma 2 landasan emosi. Yang berikutnya, yang ketiga, saya akan cek punya jimat, pernah belajar tenaga dalam, nggak pernah sama sekali. Oke. Pernah lihat jin? Sering. Lihat jin pernah? Kayak semacamnya gendro apa sih Pak? Jin juga ya? Iya jin. Oh itu, ya sudah. Berarti ada dari situ, dari gangguan jinnya. Ya mungkin ya, saya Ya. karena saya kan di Kalimantan sebenarnya Pak ya. Juga di Kalimantan, di tempatnya kan memang ya semua tempat sebenarnya ada ya kan. Cuman kan kadang lagi ketemu hari sialnya sama-sama sial ya kan. Saya ketemu beliau juga ketemu saya kan. Itu aja sih. Oke. Berarti kalau gitu daripada nanti saya Mas reaksi, Mas baca qul a'udzu birabbin nas 1 kali, niatkan untuk perlindungan diri. Siap ya? Hafal nggak? Hafal nggak? Hafal tak duduk. Oke. Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, niatkan untuk perlindungan diri. Niatkan cukup dalam hati. Silakan. Oke, sip. Ya. Baik. Jadi memang saraf kejepit itu sering juga disebabkan kalau nggak dari pola pikir, dari gangguan jin. Nah, jadi kalau kita benerin cekrek, tadi enak gitu, kena lagi, cekrek, enak lagi, terus kayak gitu, nggak kelar-kelar. Nah, saat ini apakah sudah merasa sesuatu? Nggak ya, aman ya? Nggak merasa apa-apa Saya ya? kan dulu pernah dirukyah aja nggak apa-apa Pak. Oh gitu ya.
Ada kan di pasar Cibitung itu tempat rukiah. Oh gitu ya? Iya kan, sebelum dibekam sama rukiah ya. Dulu saya sering Pak sakit kepala. Karena di dalam lama saya itu di bagian saya itu kan memang airnya banyak ya. Nah tempatnya memang begitu. Oh gitu. Cuman mereka itu nggak pernah nunjukin batin atau apa itu nggak pernah. Cuman ya. Baik, kalau begitu kita minta maaf aja sama Allah. Kalau seandainya dari dua tadi itu Mas nggak ngerasa atau tidak ada, tapi pasti ada kesalahan yang Mas lakukan di hadapan Allah. Nggak mungkin kalau nggak sampai Allah ngasih penyakit itu. Betul. Ya, maka dari itu sudah kita minta maaf sama Allah. Siap ya? Tundukkan kepala, jamkan mata, ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Lakukan seperti ini terus sambil nunggu apa-apa dari saya. Mulai sekarang, seluruh beban yang ada di kepala letakkan di sebelah kanan. Seluruh beban yang ada di kepala letakkan di sebelah kanan. Bagus. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan letakkan di sebelah kanan. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan letakkan di sebelah kanan. Dan seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri letakkan di sebelah kiri. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri letakkan di sebelah kiri. Dan seluruh beban yang ada di kedua tangan lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua tangan lepaskan. Seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang lepaskan. Seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang lepaskan. Dan seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Dan saat ini rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan saat ini pula bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat Mas Adi Cahyadi. Bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat Mas Adi Cahyadi. Bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat Mas Adi Cahyadi. Rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat oleh Allah. Rasakan seolah-olah saat ini sedang diperhatikan oleh Allah. Rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Rasakan, betul-betul rasakan. Dan saat ini pula sampaikanlah kepada Allah, Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Wa atubu ilaih. Dan hamba bertaubat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meskipun pinggang saya terasa sakit, saya ikhlas menerima rasa sakit ini. Saya ridho ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu untuk kesembuhanmu. Ya Allah, meskipun pinggang saya terasa sakit, saya ikhlas menerima rasa ini. Saya ridho dan saya pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun pinggang saya terasa sakit, saya ikhlas menerima rasa sakit ini. Saya ridho dan saya pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Terima kasih ya Allah. 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 Tarik nafas yang dalam lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas yang dalam lewat hidung,
Hembuskan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Tarik nafas yang dalam lewat hidung. Buka mata, hembuskan dan ucapkan terima kasih. Baik ya, jadi kenapa kita harus minta ampun? Karena kita sudah mengakui bahwa semua musibah yang menimpa kita disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Terus kenapa kok saya masukin di relaksasi? Itu sebenarnya tadi kita minta ampun dalam kondisi ihsan. Ihsan itu syarat berkhusyuk. Ya, jadi ihsan itu rukunnya ada dua. Ketika kau beribadah seolah-olah aku melihat, engkau melihatku. Jika tak mampu maka seolah-olah aku yang melihatmu. Tadi kita menggunakan level 2-nya. Nah, karena kalau belum terbiasa dengan level 2, level 1 mustahil kita dapat melihat Allah, ya. Dan kenapa kok harus harus khusyuk? Karena suatu hari Nabi Musa itu pernah melihat seseorang tiap hari itu berdoa dengan doa yang sama dan tidak khusyuk. Sampai Nabi Musa itu merasa iba. Kemudian beliau berkata, seandainya aku diberi kemampuan untuk mengabulkan doa anak ini, maka aku akan kabulkan doa anak ini. Kemudian saat itu pula Nabi Musa ditegur oleh Allah, ya Musa, kamu tuh nggak tahu siapa orang ini. Memang dia berdoa kepadaku, tapi pikirannya kepada kambingnya. Terasa sakit? Enggak, aman ya? Habis terus jadi keringatan terus. Oh iya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau doanya dikabulkan harus khusyuk. Ya, cara satu khusyuk harus tadi ihsan. Ya. Dan terakhir, kenapa kok harus menerima dikasih ini? Dan ternyata selain ilmu kesehatan, ketika kita menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Jalan keluar tidak harus melewati sini, Mas. Bisa melewati yang lain. Tapi kalau memang Allah sudah buka, selesai. Tapi kalau Allah tutup, kalau misalkan Mas berkeluh kesah terus gitu ya, atau mengeluh gitu, maka Allah malah menutup, maka nanti jadi sini nggak sembuh, sini nggak sembuh, sini nggak sembuh gitu. Jadi Mas stres sendiri. Dan yang terakhir adalah Allah berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi di sini saya tidak bisa menyembuhkan. Saya di sini hanya bisa membantu mengatasi sakit pinggang Mas dengan tetap hubung sinergi, tapi kesembuhan itu mutlak ada di tangan Allah. Dan terakhir Mas, itu sebenarnya seluruh pasien saya itu sebelum datang ke sini sholat sunnah hajat dulu. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Gitu ya. Karena dulu Nabi Musa itu sakit gigi. Saking sakitnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, gigi saya terasa sakit sekali, hamba mohon petunjukmu. Kemudian Allah memberikan petunjuk, ya Musa, carilah kamu pucuk daun ini. Nabi Musa langsung mencarinya. Begitu dapat, dia petik digosokkan giginya dan saya itu langsung. Setelah sekian tahun kemudian Nabi Musa kembali sakit lagi giginya. Dan saat itu pula Nabi Musa langsung mencarinya daun itu lagi. Begitu dapat, digosokkan giginya, tapi saat itu nggak sembuh. Kemudian Nabi Musa kembali berdoa, ya Allah, dulu saat aku sakit seperti ini, Engkau memberikan petunjuk daun ini dan saat itu sembuh, tapi kenapa saat ini nggak sembuh? Kemudian Allah menjawab, ya Musa, dulu saat kau sakit itu pertama kali kau mencari, tapi saat ini saat kau sakit itu pertama kali kau mencari ciptaanku. Jadi ternyata di sini Allah nggak mau di nomor 2, Allah maunya di nomor 1. Nah itu alasannya kenapa kalau mau berobat sebenarnya nggak kesini aja, silakan kemana-mana itu ke Allah dulu dengan sholat sunnah aja. Caranya sholat sunnah 2 rakaat, pas sujud terakhir itu nanti Mas sampaikan, ya Allah di hari ini, cukup dalam hati ya, ya Allah di hari ini hamba ingin berobat ke di sini misalkan, pimpin dan pimpin hamba, jaga dan selamatkan hamba dan berikanlah kesembuhan yang ada di diri. Ya. Oke, kalau gitu kita awali dengan doa ya Mas Adi. Jadi ya. Kalau seandainya kau nanti agak pusing, agak kelingan, yang penting jaga kesadaran, jangan harus kesurupan. Tapi kalau enggak udah pendek nanas ya. Kalau kesurupan bukannya ngotot, bukannya kilogram, nanti kena korupsi. Salam. Aman ya. Oke, yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbi, di malam ini telah datang saudara kami Habib Cahyadi yang saat ini beliau merasakan sakit di bagian pinggangnya. Ya Allah, kami bersimpuh di hadap-Mu dan memohon dengan keagungan dan kebesaran-Mu, karuniakanlah kesembuhan untuk sakit pinggang yang dialami oleh Mas. Dengan kesembuhan yang sempurna, karena hamba yakin dan percaya ketika hamba-Mu sakit, hanya Engkaulah Rabb yang mampu menyembuhkannya. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahim. Jika sakit pinggang yang dialami Mas Adi Cahyadi saat ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan beliau sendiri, maka di malam ini hamba memohon kepadamu ya Allah, ampunilah ia. Ampuni sebesar apapun dosa-dosanya, ampuni sebanyak apapun kesalahan-kesalahannya. Dan jika sakit di bagian pinggang yang dialami oleh Mas Adi Cahyadi saat ini disebabkan karena gangguan jin yang ada di dalam tubuhnya dan ingin merusak tubuhnya, maka hamba memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah ia saat ini juga dengan izin-Mu, dengan kekuatan-Mu dan dengan kuasa-Mu. Dan hamba memohon kepadamu ya Allah, ilhamkanlah ke dalam hati jin tersebut agar ia berkenan untuk keluar dari tubuhnya dengan baik-baik. Dan ilhamkanlah ke dalam qalbu jin tersebut agar ia berkenan untuk kembali ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma Rabban nas, azhibul ba'sa yashfi, anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabb, hamba pun memohon kepadamu, berikanlah hamba kekuatan, berikanlah hamba kemampuan untuk bisa mengobatinya hingga sembuh total, tanpa meninggalkan sisa-sisa penyakit sedikit pun, dengan izin-Mu dan dengan kuasa-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aman? Gak ada rasa pusing? Mual? Ada yang narik-narik? Gak ada? Nggak, belum berasa. Enggak ya, semoga enggak ada ya. Maksudnya enggak berasa. Karena kalau yang ada biasanya juga memang reaksi. Ya enggak semua, kalau jinnya dia kuat ya dengan doa saya biasanya enggak kenapa-napa. Karena kebergantungan Mas berdiri, kita cek dulu. Menghadap ke sana. Oke. Mundur. Nah, ikutin gerakan saya. Tapi pelan-pelan ya. Kalau udah sakit stop juga. Seperti ini. Ada rasa sakit di sana? Di mana? Lihat. Pas di sini, sebelah kanan. Yang ini ya, atas ya. Oke, bangun. Oke. Kemudian tangannya di sini ke belakang. Ada rasa sakit? Sama di situ. Oke. Sekarang di sini. Ada rasa sakit? Enggak. Sekarang di sini. Ada rasa sakit? Ada sama. Sama di situ ya. Oh iya. Berarti depan, belakang sama ke sini ya. Oke. Berarti nanti targetnya itu Mas. Targetnya itu bilang ya. Karena kalau ini begini, ini sakit. Iya. Enggak pakai tangan enggak? Panjang orangnya. Sip, kaosnya dibuka Mas. Pegang, aku diomelin. Di sini ada cantelannya. Kita totor dulu ya sebelum jadi boleh. Tengkurap.
Kalau totok punggung udah pernah mas? Belum. Oh belum pernah. Jadi ini baru kali pertama totok punggung. Kalau kiropraktik? Belum. Juga baru pertama juga. Kalau di sebelah itu karena punggungnya miring. Cirinya nanti kakinya panjang sebelah. Kalau kita ukur. Biasa visit kan? Iya, sih. Kalau perempuan nggak dibuka mbak. Nyaman. Mau praktek gitu. Jangan dirawat sama saya. Kalau sudah pertama. Mata ho. Boleh orang. Ya. Sama aja kali yang dulu tahu. Oh, ya. Lambung. Ini kalau sakit ya. Mulai. Dari kemarin penyakitnya ini terus pasien saya musim guys. Oh nafas dua tuh.
lumbarnya itu. Apa? Pinggulnya bagus. Rata. Hitansi mata hidung-hidungnya. Di situ emang ada jalannya ya, Pak? Hah? Di situ emang ada jalannya. Ada. Cuma tinggal tinggi aja. Nggak ada jalan. Nggak perlu nyari jalan sendiri. Kamu yang mana? Nah, tapi mata nih hati-hati, atau mata hidung-hidungnya nih agak mundur ya. Nah, nih ya. Jadi kan? Nah, mata kalau nggak itu kalau nggak kalau titiknya satu titik ya. Nah, jadi kalau kita ngobatin mata nanti fokusnya di sini gitu. Karena ngobatin hidung telinganya di situ. Jadi kita nanti fokusnya di sini. Kita urai aja semua jembatannya biar bukan hanya itu kok yang sehat, jadi semuanya ikut sehat. Jantung yang ini sakit nggak kan? Si muda usia berapa mas? 30. Wah, 30. Tapi udah sakit pinggang. Sakit pinggang sama sebelum 30 udah kena sakit pinggang saya. Ini nggak sakit ya mas? Ini sakit nggak? Enggak ya? Enggak. Yang ini? Enggak ya? Jadi ada satu orang yang pertama. Yang Ini pertama. Nah itu. ini? Ah. Ini ya? Ini ya? Iya. Ini ya 5-1. Apa itu? Lalu Mbak Rima 1/1. Udah lanjut ya yang lain saya rasa. Ini? Ini? Enggak ya? Ini? Satu doang itu. Ini? Iya. Ini? Oh iya. Ini ginjal kenapa nih kali? Ini? Enggak ya? Ginjal malah agak sedikit nih. Enggak ya? Agak sedikit soalnya. Oh ini gimana nih apa nih? Apa ya? Ada lambung, ada lambung masih. Ada ini ya? Ini. Nah ini ya. Ini kan? Nah, ini kita benerin juga sekalian lambung. Ya. Lambung ada. Oh ini ada lagi. Jadi gula nih pankreas nih. Nih. Ya, Apa gula, Pak? Hah? Gula. Enggak, maksudnya belum gulanya ya, ini pankreasnya Ah. ada di slok. Jadi nanti kalau ini nggak dibenerin ya gula. Oh, kenanya gula. Intinya gitu. Wah ini apa lagi? Ini berantakan sininya mas. Ini apa ya di bawah pankreas enggak apa? Enggak pembedaannya. Kosong. Ini berantakan ya. Baru kan? Ya berantakan semua ya. Semua apa lagi ini? Itu apa itu, Pak? Ini yang paru ini. Ada yang sakit ya? Aman ini? Aman ya? Ini sudah aman? Beda kan rasanya? Kalau ini lembut nih, kosong. Ini agak tebal nih. Ini kan? Nah, iya. Nah, paru. Torak nomor 3 itu mengontrol paru. Tenang mas. Ini bukan berarti organnya udah sakit ya. Mas ini kan bisa untuk pencegahan. Jadi kali ini harus benerin. Kalau ini bener jadi enggak. Jadi yang sininya malah di L5S1. Tapi sebelum itu mas itunya apa namanya, tangannya bawah semua, ininya kepalanya lurus. Set. Nah ini juga oke ya. Bawaan rata. Nah, masalahnya di ini L5S1. Ini kan? Nah, ini L5S1. Nomor 5 1. Itu nama tulang. Aduh, Pak. Bingung ya? Ya, mas kiropraktik tapi belum tahu kiropraktik ya? Baru tahun tadi kan? Oh alah, orang nyari kiropraktik itu biasanya udah nonton dulu video kiro. Karena sakitnya baru tadi. Oh gitu ya. Kalau dulu saya udah tadi udah sekarang sempat
Kemarin. Itu kan ada bekas koyo itu biar kan. Tadi dipakai koyo, Pak. Lebih sakit yang mana? Ini atau yang ini? Enggak. Yang ini. Berarti nanti ada kawasan. Ini mas nggak ngantongin apapun kan? Kunci atau apa itu nggak ada? Iya. Nanti dompet apa nggak ada ya? Kalian bisa panjang saja. Ini baru nikah. Calon Pak. Oh belum. Bukan soalnya. Oh iya. Ini namanya disbalking. Jadi ada karena ini jadinya tulangnya geser, maka ini jadi ada spasme. Spasme itu kayak kekakuan otot itu mau kita urai dulu, sebelum kita reposisi. Oh, masih calon dah. Kita anak 3. Mudah-mudahan dikenal. Nah, udah segera aja nggak mau nanti. Pakai ada sekian paling berapa? Belum nunggu. Apa? Nggak usah nunggu harus di mana? Tuh. Di mana? Ya, nggak tahu rangkauan. Kalau mas aslinya mana? Asli Palembang, cuma Kok ngomongnya Jawa? ibu Jogja bapak Kediri soalnya. Tinggalnya di Palembang. Iya. Buang nafas. Ini masih kencang, kendorin. Nah, itu maksud saya. Kendorin lagi. لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشفيع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأساء اشفي أنت الشفيع لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Miring saya. Tarik kita yang ada sini. Iya, step. Kakinya lurus ya. Full. Tangan bebas Pak. Tangan bebas. Ini sakit.
Kita kan juga lihat juga kan istri. Koloran kok paham. Koloran ya. Ngicipin ini ya. Iya. Ini ya. Atas. Buang. Betul. Tapi tadi sempat bunyi kayak kretek deh. Iya, pelan-pelan. Terus gimana? Sini sekarang. Ini betul mas? Ini karena baru pertama jadi agak tegang-tegang, kurang los gitu. Nah, sana. Sana. Tenang saja ya. Wah. Tunda-tunda. Iya. Apa-apa. Betul begini. Mas santai dulu. Sekarang mas berdiri. Oke, kita tes dulu. Yuk, rukuk lagi. Pindah atau masih di situ? Masih di situ? Mau pindah? Sakitnya? Rasa sakitnya? Mendingan sih. Oke. Nah, Sekarang sekarang. ini pas posisinya usah. Nah, pas posisi itu. Sini. Di sini mana ya? Set, yuk. Set, yuk. Set. Pas sini mas? Iya. Kanan. Oke, mas berdiri total. Betul. Ini, oke? Iya, jalan itu. Sampai sini. Betul itu. Ini ya? Ini betul? Iya. Yang ini enggak? Iya. Kan itu malah kenceng sebelah ya. Ini ada dik. Oh, dikit doang ya, tapi bikin masalah ya. Iya. Oke, ulang ya. Yuk ulang lagi. Kembali kayak tadi. Di sini ya. Oke, bangun. Nah, ini. Ya, oke, sekarang belakang. Bisa, aman. Kalau belakang. Belakang udah nggak ada, udah hilang ya. Sekarang tadi sama yang kemiring kemana? Kanan. Ke. Kanan kiri kan? Hah? Udah enggak? Udah nggak. Yang sini? Iya. Udah nggak. Depan Berarti tinggal yang Depan. depan ya. Oke. Sip. Oke, tiduran lagi. Saya akan pastiin di lembar berapa ataukah hanya situ atau ada di lembar lain. Jadi saya benerin lembar 5 atau enggak? Itu pinggangnya Mas. Hah? Pinggang itu ada 1, 2, 3, 4, 5 mas. Oh gitu. Ada 5. Ada 5 titik. Jadi nah kalau kesuburan itu lembar 3. Hati-hati kalau lembar 3 ini harus jos. Kesuburannya itu jos. Kalau itu yang main soleh itu biasanya sudah punya anak. Kadang-kadang itu mas. Itu lembar 3. Ada yang rasa sakit nggak sini mas? Nah itu. Mana ini? Yang itu. Ini? Yang itu. Ini? Iya itu. Oh ini ya? Iya.
Oh, ini jembatan aja ini mah. Siap. Mana dia? Bukan berarti cepit kan? Yang tadi, yang jepitnya tadi, yang udah kena tadi, yang sini. Nah, yang ini jembatan nih. Nah, ini kan. Ini jalannya oke. Iya, kalau yang yang bawah tadi. Kaki. Iya, memang. Jadi kalau mati itu yang dibenerin memang sini mas, bukan kaki bawahnya. Nah, jadi bawahnya tetap karena kita urut, tapi akarnya di sini, simpulnya itu. Jadi kita misalnya sakit lutut, kita hanya benerin lututnya doang ya nggak kena. Hanya enak sebentar, besok sakit lagi. Ini, simpulnya di mana di sini nomor 3 untuk lutut itu. Nah, itu jadi atas alat ini, kalau nggak paham alatnya deh. Ini gampang. Ya, lutut tinggal benerin nomor 3-nya, baru benerin lututnya gitu. Yang pijit-pijit itu hanya iseng-iseng aja gitu. Yang penting tulangnya dibenerin, kadang nggak dipijit pun udah benar itunya mas. Jadi tulang harus dipijit nol. Jadi pas mau yang di sini itu bisa disebabkan dari bawah tadi mas. Karena tulang sini. Ini. Ya. Kalau mbaknya mana Palembang juga? Enggak, aku asli Bekasi. Oh Bekasi. Pinter sama nulis ya. Berarti keturunannya ini. Keturunan. Sering ke aku. Sesuai yang uang. Iya. Sesuai yang apa ini langsung. Oh nggak gitu. Lemak ini. Ini spasme. Bisa.
saya kasih istirahat di situ, Mas. Coba ya, aku mau sakit loh Pak kalau ketika tidur begini. Kan biasanya orang normal bangun kayak sit up gini, nah ini kali ini sakit ini. Nah, gini sakit ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti sebelum ini kan kita teraksi. Saya benerin atasnya dulu. Oke. Itu sakit tadi. Itu yang paling sakit. Pak, kita bangun dulu. Oke Mas, bangun dulu. Yuk, sekarang tidur. Tengkurap kan? Dari atas-atasnya itu saya ambil dulu ini. Nah, tanpa ini. Nah, ini yang ke bawah. Sudah kasih istirahat dulu. Nggak boleh dipaksa-paksa. Sekarang Mas duduk di sini. Harap mepet ke saya. Nah, ini kaki Mendo. Saya akan benerin di yang nomor 4 di bawah, turun ya. Tetap seperti itu ya. Ini kenceng ya. Ini kenceng ya. Karena Mas tidur di saya. Ya. Karena Mas saja. Naik lagi. Kita masih megang ini. Oke, bisa. Ini masih belum sempurna ya. Masih belum. Tapi masih belum jos Mas ya, ini mesti di apa namanya, ulang-ulang lagi. Sekarang Mas berdiri di situ, ngadep, di sana ngadep ke sana. Oke. Sekarang Mas tidur terlentang, kepalanya sebelah sini. Saya tak geser dulu ya. Terlentang. Duduk gitu ya. Nggak apa-apa kan? Ada calonnya ini. Saya ngadep sana aja lah ya. Kalau ke sana nanti Pak malah kaget, malah dislok. Mendingan nggak apa-apa, menghadap ke sini nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi tidak full ya. Boleh dudukkannya sampai apa namanya? Kalau bisa nyampe ke bawah, boleh seperti ini. Tapi kalau nggak bisa, ininya naik. Oh, oke yang lipet. Oh, yang ini ya. Jadi nanti misalkan keberatan, ya naikin. Nggak keberatan, udah. Terserah mau posisi yang. Iya, jangan gerak. Aman? Aman. Oke, ya. Jodohnya kayaknya. Nah, Mas mingkem ya. Nafasnya dari hidung keluar hidung. Yang paling penting apa, Dilek? Ya. Lebih Dilek lagi. Ini ke atas lagi.
fokus kita fokus aja ya. Oh, gue ini Pak. Berasa mas? Tuh, gitu ya? Oke. Ya, berasa di mana? Di tempat yang itu tadi ya? Ya. Oh, jangan dulu. Santai dulu, santai. Napas. Napas ya. Ini belum selesai. Sudah siap lagi? Belum? Sudah ya? Akhirnya cek kali cervicalnya. Ini udah sampai ke leher mas. Ini? Ya, yang beda ya. Ini yang lebih ya. Iya, ini kan? Ini nggak terlalu. Ini dari bawah itu, pusatnya di bawah. Nah ini, nggak usah ikut bergerak ya. Yang gerakin ikut saya. Makanya pas. Nah, ini ada masalah asal. Oke, kita kembali lagi ke bawah. Oh, sakit ya? Oke, mas berdiri dulu. Kita geser lagi. Kita kembali ke bawah. Gitu. Ambil keringatannya. Wah, sangat bagus nih. Ini di keluarnya, tadi nggak di dalam. Berarti udah sesuai ya Pak? Ya, memang belum 100%. Nah, tapi ini kayak tadi kan menjelek banget nih sini. Nah, ini udah keluar ini. Harusnya kayak gini nih semua. Tapi di sini masih deg-deg gitu ya. Ini masih sakit banget kan sih? Nanti kan sih Pak. Ini ya. Sekarang coba kedua lututnya ditekuk bersamaan. Ya. Turun. Lagi. Turun. Lagi. Turun. Coba tes lagi. Apa namanya? Rukuk lagi. Tes ulang. Soalnya ini tidak benar takutnya. Oke, pelan-pelan rukuk. Segitu. Ini masih sakit. Segitu ya. Bablasin aja. Sud gitu. Oh, ini. Situ di situ juga sakit ya ketika begitu. Iya. Nah, di situ ya. Iya. Oke. Kita cepat lumayan. Saya akan cari yang benar-benar. Ini tadi. Ini ya mas ya. Ini dia ya. Ini enggak. Yang ini? Enggak. Yang ini? Coba tekan agak kanan. Enggak juga. Ini ya? Iya. Masih ya? Ini enggak ya? Enggak. Ini ya? Oke. Sudah. SIC-nya kita benerin coba. Mas miring ke saya. Ini ke sini.
Dari. Oke. Kembali ke saya. Oke. Sini tuh. Sebaliknya. Sekarang kembali tengkurap lagi. Lagi. Oke. Ini Mas ya. Sini lagi. Lihat lagi. Nah, ini. Oh. Buah. Oke, sekarang apa namanya? Tengkurap lagi. Oke, coba tes lagi Mas. Ini aja kayak tadi aja, berarti bisa dites ya. Ketika bangun dari tidur aja ya. Oke, coba. Karena itu yang lebih berasa, Pak. Masih banget ya, kerasa sekali ya. Mendingan sih, Pak. Mendingan ya. Nah ini sebenarnya sudah kelepas. Nggak tahu udah kelepas atau enggak, tapi sudah lembut di situnya. Oh, gitu. Nah, kalau mau melihat kelepas kan pakai ronsen. Nah, kalau nggak mau ronsen ya sudah tinggal seperti ini. Nanti kita cek hari kelima, hari ke-10. Oh, gitu. Hari kelima kalau masih sakit harus balik lagi ke sini. Kalau sudah tidak udah hilang beras ya sudah. Oh gitu ya. Tapi nanti harus dikuasain ya. Ini karena ini ada perlu makan di sini gitu. Tadi begini aja sakit tuh. Sekarang Udah enggak. udah nggak sakit ya? Udah berkurang. Udah berkurang. Ya. Tapi tetap kita ucapin terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu tulangnya itu agak terlalu apa? Tulang belakangnya itu gini rasanya. Ya. Jadi ketika jatuh dengan tulang di bawahnya, bantalannya itu agak terkompresi. Jadi bantalan tulangnya itu agak apa kan? Nanti kalau Mas bangun tidur, harusnya tidur itu nggak boleh kayak tadi, harus miring.
Kalau kayak ini boleh, kenapa? Karena mas sudah olahraga, sebenarnya udah beraktivitas. Nah, tapi kalau bangun tidur, siapapun itu ya, yang siapapun itu, kalau bangun tidur miring, baru bangun. Kalau enggak nanti bisa gini, bisa sini, terserah aja mana yang diselok. Yang lemah itu diselokasin nanti, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, saya kasih PR mas ya. Saya kasih PR. Ya. Boleh sambil dipakai pausnya kalau mau pakai, kalau enggak ya kalau sambil menggunakan. Jadi apa PR-nya? Jadi yang pertama kalau mau terapi sholat aja satu ya. Yang kedua next terapi kalau memang belum hilang tuntas itu nanti hari ke-5 sampai hari ke-10. Jadi paling cepat hari ke-5. Nggak boleh besok ataupun dikira besok itu nggak boleh, masih udah. Oh gitu. Nah, jadi kasih rest dulu. Dia itu di posisinya misalnya gini. Kenapa kok nggak boleh? Misalkan dia itu gesernya segini, nah kita geser truk itu memang belum tentu di titik 0. Nah tapi sudah ada bergeseran loh, tadi bunyi kruk itu, tapi mungkin hanya 45 derajat, 50 derajat gitu. Maka manual terapi itu memang butuh, kadang suka berulang sampai dia masuk ke titik 0. Nah intinya kan gini, kalau gerak itu enak. Nah kalau misal gini ya jadi sakit kan. Nah karena ada sampai pinggul sini. Oh iya pasti panas. Kayak linu gitu sih. Oh ini ya. Ini. Kalau gini, ini kan kayak jadi nyangga tubuh. Kalau begini sih enggak. Ya, jadi sholat saja dulu. Next terapi 5-10 hari. Herbal ini nggak terlalu penting ya. Maksudnya nggak sasaran ini herbal apa, karena ini kan nggak terlalu parah. Ya, jadi nggak saya sarankan dengan herbal apapun. Kemudian kecuali kalau masalah 3 hari kan langsung pusing banget, itu boleh diulang. Tapi kalau enggak usah. Tapi kalau udah enggak kalau lagi ya. Kemudian untuk PPHS, jadi pola pikir hidup sehatnya yang nggak boleh dikerjain, tantangannya ya untuk di pola pikir. Satu, memendam rasa jengkel terhadap orang dekat, ini nggak boleh ya. Kalau nggak nanti pasti kena lagi. Tapi memang mas beneran dari kecil sampai gede ada nggak satu kejadian mas kalau ingat tuh mas jengkel sama orang itu dari kecil? Ya mungkin SD lah gitu. Sampai sekarang ini ada satu kejadian begitu tak ingat itu tuh gitu, ada nggak? Lupa sih Pak. Nggak ada ya, aman ya berarti. Kalau saya ini tipikal orang nyeplos sih Pak. Oh mantap kan ya. Takutnya masih sakit hati soalnya. Pasti. Yang kedua merasa kurang atas rezeki dari Allah, itu juga nggak boleh ya. Oke, kemudian berikutnya pola makan. Ini mas menggunakan yang nomor 2. Jadi itu harus dibuang lemak-lemak yang dari samurai. Nah, ya. Ini yang pakai yang nomor 2. Ya. Jadi di situ sedikit saya jelaskan. Di sebelah kiri kan ada jam mas ya. Jam 12 siang di situ sampai jam 8 malam, betul ya? Dinamakan dengan jam 8. Emang gak ada pakai kacamata ya? Minus ya, minus. Pantesan tadi di matanya tebel kan? Iya, next bisa dibenerin tuh matanya sebenarnya. Ya, jadi jam lapar ya. Pada jam lapar itu mas boleh makan apapun, bebas makan apa aja pada jam 12 sampai jam 8 malam kecuali tepung. Tepung stop dulu selama 10 hari ya.
Makanan terbaik itu stop total selama 10 hari. Karena yang penyumbang sumbatan tertinggi itu tepung, yang kedua baru nasi. Jadi gitu ya. Kemudian jam 8 sampai jam 4 pagi, itu dinamakan jam serap, ya. Pada jam serap itu Mas sudah nggak boleh ngunyah. Sudah nggak boleh ngunyah apapun, dan juga nggak boleh minum pakai gula. Nah ini udah nggak boleh minum pakai gula. Minum teh kopi boleh apa? Kopi jangan dulu, karena kopi itu kayak membuat keras bantalan gitu, sehingga nanti nyeri. Nah nanti kalau udah sembuh total baru boleh ngopi. Nah ya, karena kalau enggak nanti jadi kok panas ya, kok ada gitu, kurang nyaman gitu ya. Nah ini stop dulu kopi, tapi minum teh boleh, tapi jangan pakai gula. Ya, jadi nggak boleh ngunyah pada jam serap. Kemudian pada jam buang itu jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Mas di sini nggak boleh makan karbohidrat, nasi dan tepung-tepungan stop total. Ya. Yang bolehnya protein. Nanti Mas boleh makan daging dan sayuran. Tapi untuk nasi dan itunya stop. Kalau semacam telur rebus itu Pak? Telur boleh, telur kan protein. Ya. Nah seperti itu ya. Selama berapa? 10 hari. Syukur seumur hidup juga nggak apa-apa. Tapi kalau itu nanti kapok, jadi sudah 10 hari. Ya. Jadi itu ya pola makannya dijalankan supaya nanti di sininya buka. Jadi nanti masih santai. Nah terus berat badannya berapa? 67. Kok berat Mas ya Mas saya? 67 berarti kebutuhan air putihnya 2,1 liter per hari. Ya, karena rumusnya jika berat badan 100 kilo, maka kebutuhan air putih kita adalah 3 liter. Berarti kalau 67 saya anggap aja 70, maka kebutuhan air putihnya adalah 2,1 liter. Nggak boleh kurang. Ya. Nah, kemudian Mas harus puasa selama 12 jam everyday. Jadi misalkan gini, misalkan Mas itu terakhir makan malam jam 8 malam misalkan. Nah besok pagi Mas boleh ngunyah itu jam 8 pagi. Boleh ngunyah protein tadi. Kalau misalkan Mas terakhir jam 6 misalnya, nanti jam 6 baru boleh. Jadi dikasih rest organ kita itu selama 12 jam minimal, lebih boleh. Ya. Nah seperti itu. Kira-kira paham di pola makan? Orang pintar maksudnya. Anda asal jangan bingung ya. Kemudian benteng diri atau pagar diri. Tapi nanti hati-hati, memang habis itu ngantuk Mas ya di jalanan, hati-hati di motor. Benteng diri atau pagar diri, karena ada juga penyakit disebabkan karena gangguan jin ya. 1 ayat kursi, apa enggak? Satu kali. Kapan bacanya? Pagi dan sore. Paginya kapan? Setelah subuh sebelum terbit. Sorenya setelah asar sebelum maghrib. Fungsinya buat apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di waktu pagi, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai sore. Hanya sampai sore, ada expire-nya. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai pagi. Ya, jadi ini benteng yang pertama adalah ayat kursi. Yang kedua, benteng yang kedua, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kapan bacanya? Pagi dan sore. Fungsinya buat apa? Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq masing-masing 3 kali di waktu pagi, maka ini sudah mencukupkan bagimu sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka ini sudah mencukupkan bagimu sampai pagi. Nah, apa yang dimaksud mencukupkan di sini? Syekh Wahid menjelaskan. Jadi dulu Rasulullah itu banyak benteng-bentengnya, banyak zikir-zikirnya. Begitu turun 3 surat ini, kata Rasul, 3 surat ini sudah mewakili doa-doa saya sebelumnya. Maka ini bisa menjaga kita dari gangguan jin, kejahatan manusia, binatang berbisa, termasuk bencana alam. Maka kalau saya sebut ini ibunya zikir pagi petang ada Al-Ikhlas, Al-Falaq. Jadi kalau kita sibuk banget, gimana ini jangan lepas, gitu ya. Yang ketiga, benteng sehat 3 kali.
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Hafal nggak? Apa tadi? Doa. Benteng sehat. Oh, benar sehat. Enggak, nanti saya kasih. Yang keempat, doa kesembuhan. Ini doa kesembuhan itu bisa di saat sakit, bisa juga pagi dan sore. Caranya, telapak tangan kita tempelkan di tempat yang sakit. Misalkan di sini, misalnya telapak tangan kita masuk di sini. Kemudian kita baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa a'udzu sekali. Berapa tuh? Sudah gambar. Yang kelima, benteng rezeki 3 kali. Allahumma qini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Belum juga. Banyak hafalnya saya. Karena baru hari ini dan memang belajar agamanya kurang intens kali ya. Iya. Belajar rukyah juga belum pernah kan? Belum. Yang keenam adalah sayyidul istighfar. Ini 1 kali. Atau ini benteng akhirat, Mas. Kapan bacanya? Pagi dan sore. Fungsinya buat apa? Sayyidul istighfar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membacanya sayyidul istighfar di waktu pagi, kemudian dia mati di siang hari, di hari surga. Barang siapa yang bacanya di waktu malam, kemudian dia mati di malam itu, di hari surga. Jadi ini membuat kita tenang karena kita yakin kapanpun saya mati, Allah sudah menjamin saya bahwa saya akan masuk surga. Gitu ya. Jadi yang pertama apa? Yang penting itu selamat dulu, Mas. Saya kasih 2 ya, selamat. Yang kedua sehat, Mas. Ya. Kasih 2 juga. Yang ketiga rezekinya lancar. Rezekinya nggak lancar mau juga soalnya. Kasih dia rezekinya lancar. Yang keempat biar tenang, kita dijaga supaya kalau mati kapanpun kita bisa masuk surga. Jadi ini standar ya. Kalau mau lebih banyak, Mas beli bukunya sendiri. Pikir lagi pertama. Kenapa kalau ini menjadi penting dalam kesehatan ini? Karena ini Allah itu di surah Al-Baqarah itu berpesan gini. Ketika usiamu 4 bulan di kandungan, sudah aku tetapkan untukmu 4 hal. Apa? Matimu, rezekimu, amalmu, celaka dan bahagia. Nah, yang berhubungan dengan kesehatan yang nomor terakhir. Yang ini ustadz lain lah ya. Di bagian yang ustadz lain. Bagian kita ini celaka dan bahagianya. Jadi gini, misalkan ya, ini Mas nih. Ini Mas. Di Lauhil Mahfuz itu Mas sudah ditentukan. Ketika 4 bulan dari hari ini tabrakan sampai patah tulang. Ketika nggak ada benteng, jadi lu Mas hari ini tabrakan patah tulang sesuai takdir. Gitu. Tapi ketika kita ada benteng-benteng seperti ini, dan Mas nih dibentengin ayat 10 dan sebagainya, itu bisa menghilangkan, Mas. Jadi yang takdir buruk tadi itu bisa hilang. Bisa juga mengurangi. Jadi yang harusnya patah tulang hanya patah spion misalnya. Gitu. Nah, ini tergantung dari kualitas zikir kita. Untuk kualitas yang nggak akan bahas saat ini, panjangan. Mas bosen, yang ada mumet juga nggak paham, gitu ya. Jadi ya, yang penting ini jalanin aja untuk membentengin Mas yang unkontrol. Karena kita banyak hal dalam hidup kita yang nggak bisa kita kontrol. Kita sudah pelan-pelan duduk dari belakang, itu unkontrol, gitu kan? Maka kita hanya meluangkan waktu 10-15 menit, tapi keuntungannya sangat luar biasa. Patah tulang sudah berapa nilainya, ya kan? Gitu. Siap? Di dua-duanya saya kasih. Nanti kalau sini saya harapkan sudah hafalnya, minimal sudah diamalkan. Ayat kursi dan lainnya salah karena saya hanya tulis dalilnya. Saya nggak tulis ayatnya, udah hafal kan soalnya. Tapi kita harus tahu fungsinya buat apa. Untuk benteng atau pakar sehat ada Arabnya, ada dalilnya selengkapnya. Jadi kalau dikasih amalan pastikan ada dalilnya. Kemudian benteng rezeki. Sayyidul istighfar. Dan doa kesembuhan. Ya. Ada pertanyaan kah dari kesemuanya? Betul. Cukup lah. Cukup ya. Iya. Ngomong. Ini Mbak. 150 untuk biaya terapinya. Ngomong. Bisa masuk kerja? Nonane, kalau saya cuti Pak.
Maksudnya? Terus sembuh. Oh. Akan itu harus dirawat jadi ini. Dirawat karena? Demam. Mungkin terus kayak kena campak. Ah. Makanya keluar keringat terus karena dia bioinfus paracetamol. Oh gitu.